You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Jasa Ducati untuk Marc Marquez yang sedang di puncak klasemen MotoGP 2025 dianggap tidak ada oleh mantan rival. Marc Marquez dinilai bisa memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 karena memiliki kualitas yang hebat bukan karena motor dari Ducati. Hingga 7 seri yang sudah berjalan pada MotoGP 2025, Marquez menjadi pembalap yang disorot karena kembali membuktikan dirinya belum habis. Rider berjuluk Baby Alien tersebut berhasil menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu pembalap terbaik yang ada dalam sejarah MotoGP. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati dengan menjadi rekan setim Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025, Marquez tampil kompetitif. Dari 7 seri yang dijalani, Marquez sudah mengukir 5 podium dengan 3 kemenangan dalam sesi balapan utama. Untuk sprint race atau balapan mini sendiri, peraih 8 gelar juara dunia itu mencatatkan 7 podium dengan 6 kemenangan. Dominasi dan laju Marquez yang sulit dibendung dengan motor Desmosedici EP25 untuk sementara membawanya berada di puncak klasemen MotoGP 2025. Total 196 poin sudah dikantongi oleh pembalap berusia 32 tahun tersebut hingga berakhirnya GP Inggris di sirkuit Silverstone akhir pekan kemarin. Marquez meninggalkan Bagnaia sebagai rekan setimnya yang masih tertahan di peringkat ketiga dengan jarak 72 angka. Terlepas dari kegagalan dalam meraih kemenangan pada 3 seri terakhir, penampilan Marquez yang cukup menonjol dan mengundang perhatian Aleix Espargaro. Pembalap penguji Honda asal Spanyol itu merasa yakin sepenuhnya bahwa Marquez merupakan pembalap yang memiliki bakat hebat. Saya dulu, sekarang, dan saya akan selalu yakin akan kehebatan Marc Marquez, ucap Espargaro, dilansir bolasport.com dari Motosan. Melalui kanal YouTube Mundo Deportivo, Espargaro kembali mengenang mentalitas Marquez terlebih sejak mengalami crash horor di sirkuit Jerez pada musim 2020. Namun ketika dia mengalami kecelakaan terkenal di Jerez dan sangat terpukul, Honda jatuh, begitu juga dengan pabrikan Jepang, dan Ducati bangkit kembali, ucap Espargaro. Marquez melakukan apa yang dia bisa, selalu memimpin, tetapi dia tidak lagi menang. 4 tahun penuh penderitaan yang luar biasa, imbuhnya. Kebangkitan pembalap yang identik dengan nomor 93 itu terjadi pada musim lalu saat membela Gresini Racing dengan motor Ducati Desmosedici EP23. Marquez kembali mampu bersaing di barisan depan lagi saat banyak pihak menilai sudah sepantasnya dia untuk pensiun. Kebanyakan orang tidak percaya pada Marquez, mereka pikir dia sudah terlalu lelah, dia sudah berusia 31 tahun, dia sudah terlalu tua, kata Espargaro. Dan dia tidak akan bisa bersaing dengan mereka yang seharusnya menjadi penerus generasinya, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, bahwa dia tidak akan bisa bersaing dengan mereka. Marquez menjalani tahun yang luar biasa. Berlawanan dengan semua pendapat yang dia alami musim lalu sungguh luar biasa. Dia finish ketiga di kejuaraan dunia, imbuhnya. Untuk musim ini sendiri, Aleix Espargaro dengan tegas menyebut keberhasilan Marquez memuncaki klasemen murni karena kualitas dan bakat yang dimiliki bukan karena motor Ducati. Hari ini, misalnya, jika seseorang melihat kejuaraan dunia ini untuk pertama kalinya, mereka akan berkata, Ducati omong kosong. Dan mereka sepenuhnya salah, ucap Espargaro. Ducati telah mendominasi ke-6 balapan, Marquez adalah pemimpin, hari ini ia memulai sebagai pemimpin, hasil dari kualitasnya, bukan karena motor yang membantunya, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez mengungkap mimpi buruk Ducati di MotoGP jika tidak ada perubahan. Marc Marquez mengungkapkan mimpi buruk Ducati di MotoGP jika tidak melakukan perubahan, pada Desmosedici EP25. Dia menilai motornya punya kelemahan sehingga bisa sulit mengejar Yamaha dan Honda. Kelemahan Desmosedici EP25 sangat dirasakan di MotoGP Inggris. Marc Marquez dengan jam terbang yang dimilikinya kesulitan mengejar Johann Zarco untuk merebut podium kedua dengan gap waktu lebih dari 1 detik. Sebelumnya jarak antara Marc dan pembalap LCR Honda itu lebih dari 2 detik. Namun pembalap Ducati Lenovo itu terus memberikan penekanan hingga jaraknya menjadi lebih dekat. Tapi sayangnya detik-detik menjelang putaran akhir si semut Cervera itu seperti tidak ingin mengambil resiko, karena merasakan kelemahan motornya di bagian depan. Alhasil dia tetap bertahan di posisi ketiga.
Bahkan Franco Morbidelli dengan Ducati Desmosedici EP24 yang sempat ditinggal oleh Marc tiba-tiba memberikan perlawanan, dan mereka saling menyusul hingga garis finish. Ban depan terasa sangat tidak enak. Saya bilang, ban, tapi saya tidak mau menyalahkan Michelin. Dengan bagian depan, failingnya seperti bencana, ujar MM93, dikutip Crash.net, Jumat 30 Mei 2025. Artinya kondisi motor di bagian depan memang tidak sempurna, sehingga untuk mengakalinya saat sesi latihan bebas dan kualifikasi, Marc memilih ban soft. Meskipun, pada akhirnya dia hanya menghuni peringkat keempat. Karena alasan itu, Sabtu, kami menggunakan ban soft dengan sebagian besar grid. Minggu saat sprint race dan race, sebagian besar menggunakan ban medium, tuturnya. Alhasil ketika Marc bisa finish kedua saat sprint race dengan pilihan ban medium, hingga akhirnya settingan tersebut diterapkan saat balapan utama alias race. Kami tahu ban medium tidak bekerja dengan baik, tetapi bagi beberapa pembalap dan beberapa pabrikan, itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan balapan. Failing itu bukan yang terbaik, tetapi kami menyelamatkan hari itu, katanya. Tapi nyatanya kondisi cuaca, suhu lintasan, angin, dan sebagainya membuat ban yang dipilih Marc tidak terlalu membantu. Bahkan dia sempat tergelincir saat pertama kali balapan digelar, walaupun sudah memimpin jalannya balapan. Akhirnya saat diberikan nyawa kedua, di mana balapan diberhentikan dan dimulai dari ulang karena dianggap kondisi sirkuit tidak memungkinkan, terutama adanya tumpahan oli akibat kecelakaan Aleix Espargaro dan Franco Morbidelli. Alhasil saat balapan kedua kembali dimulai sebanyak 19 lap, Marc terlihat lebih berhati-hati. Walaupun sudah masuk 3 besar, namun pada tikungan ke-9 dia melebar, sedangkan rekan satu timnya, Francesco Bagnaia terjatuh. Saat saya melebar di tikungan 9, saya kembali, dan mendorong ban depan dan belakang terlalu keras. Pada putaran terakhir, mereka sudah selesai. Saya mencoba mengejar Johann Zarco tetapi melihat banyak risiko, tegasnya. Dengan kondisi tersebut Marc bertahan hingga podium ketiga, dan Fabio Quartararo yang menguasai jalannya balapan harus keluar lintasan setelah motornya bermasalah, dan Marco Bezzecchi mengambil alih hingga finish pertama. Kondisi tersebut menjadi perhatian Ducati, sebab pabrikan asal Italia itu mulai tersaingi dengan pabrikan Jepang yang sudah menemukan solusi, pada motornya terutama Yamaha. Sementara itu, komentar sombong Marc Marquez soal juara dunia, saya dan Alex Marquez bakal mendominasi. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez yakin dirinya dan sang adik, Alex Marquez, Gresini Ducati, bakal mendominasi MotoGP 2025. Perkataan bernada sombong itu nyatanya memang tengah terjadi. Dua Marquez kini duduk di peringkat pertama dan kedua pada klasemen sementara MotoGP 2025. Ya, Marquez dan Alex tengah bersaing ketat di papan atas klasemen pembalap MotoGP 2025. Marc Marquez berada di puncak klasemen dengan 196 poin, sedangkan Alex di posisi kedua dengan 174 poin. Marc Marquez mengatakan akan selalu memberikan kontribusi terbaiknya dalam MotoGP 2025. Hal itu pun pastinya akan dilakukan oleh Alex Marquez. Kami bersaudara dan akan berjuang untuk kejuaraan dunia MotoGP. Kami juara pertama dan kedua, kata Marc dilansir dari Motosan. Pembalap asal Spanyol itu mengatakan tidak terbebani harus bersaing dengan Alex dalam setiap balapan MotoGP di musim ini. Dia menilai Alex adalah sosok pembalap yang punya daya juang tinggi. Kami saling bertarung, dan itu tidak biasa. Tapi kami menikmatinya, sambung Marquez. Bagi saya, dia pekerja keras. Percaya diri. Situasinya tidak mudah karena dia harus menanggung beban menjadi saudara sepanjang karirnya, lanjut Marquez. Setelah menyelesaikan balapan penuh drama di MotoGP Inggris 2025, para rider akan beraksi di sirkuit Aragon, Spanyol. Balapan bertajuk MotoGP Aragon 2025 itu akan berlangsung pada 6 hingga 8 Juni 2025. Marquez dikenal sebagai rajanya sirkuit Aragon. Sebab ia merupakan pembalap yang paling sering menang di Aragon, tepatnya Marquez sudah 7 kali menang, dengan 6 diantaranya di kelas MotoGP.